Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah alih wahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Surat kepada orang terkasih. Podcast ini merupakan alih wahana dari naskah monolog berjudul Surat kepada Orang Terkasih karya Taufan S. Chandranegara. Dosen pengampu Dr. Lina Meilinawati Rahayu M. Hum. Pengisi suara Tira Ayuningsih sebagai aku. Kepada Amoral yang terkasih, baru saja aku menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku tentang bagaimana mengatasi akibat dari itu semua. Umumnya, manusia menyalahkan Tuhan. Padahal menurutmu, ini bencana alam. Alam bergeser dari taksirnya menuju takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh ku jawab, bisa? Bisa saja, kalau menurut keyakinanmu begitu. Tapi, bolehkah aku bertanya satu hal saja? Manakah yang lebih dulu ada? Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab pertanyaanku itu dalam surat-suratmu kepadaku. Malah, kau bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu, kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah kujawab untukmu. Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu tentang azas ilahiyah, tentang zat yang tak seumpama apapun itu? Adakah ketakutan dengan pertanyaanmu sendiri? Lalu, untuk apa kau selalu tanya tentang itu padaku? Adakah kau tengah menguji aku? Kalau boleh kujelaskan, aku tak pernah meragukan apapun atau bertanya apapun tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal yang harus diperdebatkan. Bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu kuulang lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreatif dialogis tunggal meruang di kosmos jiwa. Menyejukkan, mencintai, mengasihi, mencitrai hidup kita dari awal hingga akhir hayat di kandung badan. Tak secercah pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita selalu pemberi harapan. Meski kadang aku bimbang. Saat-saat aku bereaksi pada aksi realitas hidup, menghisapku detik per detik. Kadang keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju terang dengan jalan konflik, korup, chaos. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku menulis prosa, puisi, novel, cerpen, drama, roman, esai, dan artikel-artikel. Sekadar menghindari birahi yang bakal membawa luka-luka di dalam jiwaku. My dear Amoral, aku tahu kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan. Kalau memang kau ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau maksud di surat-suratmu yang lalu padaku. Bagaimana membangun upaya-upaya itu? Lalu pernah ku bilang padamu, jadilah inti sejati akal sehatmu. Karena di sana, awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar, antara lain, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu kadang agak bodoh memang, kadang-kadang. Tapi ku jawab juga kan? Yah, inilah kewajaran saling berinteraksi. Fadilah ilahiyah. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir ku jawab seperti itu, kau tak lagi bersurat padaku.
seperti hilang dalam gaib semesta. Amoral yang terkasih, yang hilang bersama waktu, di manakah kamu? Kalau kau kebetulan menyaksikan pertunjukan ini, aku sebetulnya sudah mati. Ya, aku sudah mati. Karena aku kehilangan teman sejawat yang selama ini memberi aku kehidupan. Lewat kata dan pertanyaanmu yang kadang menggelitiku untuk memberi jawaban. Karena dengan cara itu, aku mendapat hikmah dari kata dan tanyamu. Di dalam kematianku kini, aku banyak melihat kebenaran hakikat tentang pengkhianatan sebagai bekal kekekalan. Jika kita dapat mengalahkannya atau membunuhnya dengan pisau terhunus, meski korban harus jatuh. Barangkali itu yang disebut cinta terhadap sesama, membunuh pengkhianatan. Kini aku dengan leluasa bisa melihat kebohonganmu dari alam kematianku. Aku bisa melihat bagaimana kau bermain dengan malaikat hitam, melakukan pembantaian terhadap talenta-talenta yang kau miliki lewat sejuta alibi tentang kebaikan, aklamasi. Padahal kau membuat ruang-ruang berkelas, memenjarakan orang-orang yang kau sebut terkasih di dalam etalase-etalase berlogo, berlabel besar popularitas. Lalu, kau pandangi mereka dari singgasanamu yang berada di sudut-sudut tersembunyi, sambil menikmati vodka, menghisap jempol kakimu sendiri. Memilih waktu saat kau butuhkan, sebagai budak kapital dalam sistem paguyuban. Lalu, kau bergoyang di atas dolar-dolarmu sambil menghitung profit dari ekstase akses-akses promo aksi dalam sistem dan penjualan format eksistensi kreatif. Mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan dogma-dogma sosiologis, antropologis, psikologis, plagiaris, narsisus, narasi hipokrisi akal bulus yang dicangkokkan dengan ramuan kepedihan kaum tertindas, akibat politik akut dengan tampilan ikon-ikon moralitas semu karya kreatif, seolah-olah kau di garda depan. Celaka betul, sebuah akrobat dari pesulap, babi menjadi burung merpati sebagai simbol cinta yang serakah. Cinta, kau tiupkan lewat penalaran aktivitas akting yang kau masalkan, menghipnotis kesadaran meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja ternyata tidak cukup manipulatif, simbolik dari akal hitammu dalam rangka menggalang humanisasi menjadi dehumanisasi, menuju sistem robotik yang gigantik, kau akronimkan menjadi paguyuban, misalnya. Itulah psikologi awal dari permasalahan perbudakan kreatif. Dari tempatku sekarang, dengan leluasa aku melihat yang disebut nuranimu. Benarkah masih ada? Oh, tentu tidak. Sekarang kau tak lagi bisa berbohong. Dengan jelas, fokus, tanpa kacamata minus plus, aku melihat kau tak lagi punya hati nurani. Ternyata sudah lama kau jual pada sistem yang selama ini selalu kau hujat lewat karya-karya kreatifmu. Teganya kau membohongi Tuhan yang selama ini selalu kau tanyakan padaku. Sekarang baru aku tahu, Tuhan yang kau tanyakan padaku, sebenarnya kau menginginkan sebuah pengakuan. Siapa yang menentukan hidup matinya kreativitas? Kau atau Tuhan? Itu kan esensinya. Masih juga kau mengelak. Kenapa tak langsung saja kau katakan padaku? Ketika aku masih hidup, frontal saja, berhadapan denganku tersurat yang tersirat. Kau tak punya keberanian mengatakan bahwa kau ingin mengalahkan Tuhan. Kenapa tak kau katakan saja padaku, jika kau ingin jadi Tuhan? Sekarang di ruang berbeda di tempat kematianku, aku melihat semua pikiran busukmu. Tuhan yang kau tanyakan itu adalah kau sebagai Tuhan baru di ruang-ruangmu. Kau biadab, menuhankan dirimu sendiri. Di atas kepedihan orang-orang yang kau sebut terkasih, tercinta, kau hisap habis hidup orang-orang. Di ruang-ruang ciptaanmu yang seolah-olah kau bangun dengan darah dan air mata. Padahal, tipu daya. Tengoklah kemari, wahai kau makhluk amoral. Pandang aku,
Katakan aku pengkhianat, katakan apa saja tentangku. Tapi satu soal, tak pernah berani kulakukan adalah seperti yang kau lakukan, menuhankan dirimu di hadapan Tuhan. Ya Robbi, ya Al-Khaliq, ya Alif, ya Allah. Sudah lama aku tak sebut namamu. Aku rindu, aku disesatkan, aku bodoh, aku kepedihan, aku biang lala nestapa, aku siksa, aku batu, aku digelapkan, aku dibutakan, aku dihipnotis oleh popularitas, oleh kata, oleh simbol, oleh sloganitas peradaban sang amoral. Aku tersesat ya Rupi, aku celaka, aku durhaka, aku neraka, aku api, amuk. Amoral yang terkasih, ingatlah, saat kau menghadapi Al-Khaliq, ada yang tak bisa kau pungkiri. Mulutmu, matamu, telingamu, seluruh pori-pori di tubuhmu akan berubah menjadi naga untuk menerkam dan mencabik-cabik ruhmu.